Selamat malam kawan. Assalamualaikum. Malam ini saya akan membacakan cerita dari akun Facebook yang bernama Wahyu Subuh Sang Pemimpi. Cerita ini cerita yang dialami oleh Om Agus. Yang diberi judul Teror Setelah Pendakian. Cerita ini terjadi di tahun 2016 dan tepatnya tanggal 15 September. Pagi itu dengan penuh sukacita serta semangat yang menggebu dalam kalbu, aku dan ke-13 rekanku menuju ke daerah Purbalingga, Jawa Tengah. Kami akan melakukan pendakian di Gunung Slamet. Berangkat dari Magetan menggunakan mobil elf. Estimasi waktu yang normalnya sekitar 9-10 jam. Kini memakan waktu hingga 15 jam. Sesampainya di base camp, kami beristirahat sejenak menginap di salah satu rumah penduduk. Saat pagi menjelang, kami prepare mengisi perut untuk menambah tenaga persiapan. Lanjut, tenaga sudah terupgrade, cek peralatan dan perlengkapan pun sudah. Kami siap untuk trekking. Ritual terakhir berdoa untuk keselamatan. Ketua rombongan memimpin doa. Kami serempak menundukkan kepala gosok dalam berdoa. Suasana hening untuk sesaat. Start pendakian dimulai jam 7 pagi. Saat pendakian jangan lupa berdoa dan patuhi adat istiadat, jaga sopan santun. Oke, lanjut. Kami berjalan pelan, sedikit santai di samping untuk menikmati perjalanan juga karena dalam rombongan kami ada seorang anak berusia 7 tahun yang juga ikut dalam pendakian. Dari base camp menuju ke pos 1 masih terbilang ringan, melewati trek berbatu yang tersusun rapi, melintasi perkebunan warga hingga pintu rimba, berlanjut menyusuri hutan dengan trek datar yang sangat panjang dan membosankan. Mendekati pos 1, mataku tertuju pada beberapa batang pohon yang tampak aneh. Setelah diamati, aku tercengang melihat pemandangan yang hampir tak pernah kulihat seumur hidupku. Astagfirullah, itu batang pohon dikerubutin ulat bulu banyak banget, ucapku terheran. Bulu kuduku meremat melihat begitu banyak ulat bulu yang menutupi seluruh batang. Meremang kalau di sini mengkorok. Oke, lanjut. Hal yang lebih mengherankan lagi, tak semua dari rombonganku yang melihat itu. Hanya 3 orang saja. Kami mengabaikan kejadian itu dan tidak membicarakannya, ya sekedar untuk menjaga mental rekan-rekan kami yang lain. Kami berjalan dengan sangat santai dari pos 1 menuju ke pos 2. Trek mulai menanjak. Kami sedikit terbantu oleh adanya akar-akar yang menjulur ke tengah trek dan membentuk anak tangga sehingga memudahkan kami untuk berpegangan. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, akhirnya sampai juga di pos 2 sekitar jam setengah 2. Awalnya kami tidak ingin bermalam di sini karena keterangan dari beberapa penduduk tidak boleh bermalam di pos 2. Namun semua itu tak sesuai rencana. Di pos 2 ini perjalanan kami pun terhenti karena adanya hujan turun.
dan berpotensi terjadi badai. Mau tidak mau kami pun terpaksa bertahan di tempat ini. Daripada kami mengambil resiko justru bisa saja malah menyusahkan. Kami mendirikan tenda dan memutuskan bermalam di pos 2. Rombongan kami mendirikan 4 tenda. Kami para laki-laki berkumpul dalam satu tenda. Dalam suatu rombongan, tak jarang pasti ada orang yang resek di dalamnya. Begitupun dengan rombonganku. Salah satu dari kami ada yang membawa miras, minuman keras, dengan alasan digunakan untuk menghangatkan badan. Beberapa dari kami menenggak minuman keras itu. Ada yang memutar musik keras-keras, bahkan ada yang juga memutar dio. Meski tidak dilihat, namun suaranya diputar dengan sedikit kencang. Tak ada yang bisa aku perbuat di sini. Mau menegur mereka pun juga percuma. Satu suara tidak akan terdengar oleh banyak orang. Lama-lama aku merasa jenuh hingga akhirnya memutuskan untuk tidur. Ketika terbangun, ternyata hari telah pagi dan hujan juga reda. Aku keluar tenda dan tercengang melihat batang pohon besar sebesar paha orang dewasa tumbang tepat di atas tenda yang kutempati. Untung saja batang pohon itu tertahan oleh rumpun pohon bambu yang tumbuh tak jauh dari tenda yang kutempati. Jika tidak ada pohon-pohon bambu itu, mungkin saja aku dan ketiga temanku sudah wassalam. Untung terbantu oleh pohon bambu yang maglang. Lanjut, sementara itu tenda-tenda yang lain ada yang framenya patah dan beberapa koyak karena terkena badai. Di saat teman-teman yang lain semalaman kebingungan karena terjadi badai, aku dan ketiga temanku malah tidak tahu apa-apa. Seolah kami berempat ini kena sirep, tertidur lelap tanpa tahu menau apa yang sedang terjadi, termasuk saat ada badai. Ternyata kami sempat dibangunkan oleh salah satu teman kami yang berada di tenda lain. Namun tak ada satupun dari kami berempat yang bangun. Kami berempat sempat shock dengan hal tersebut, antara percaya dan tak percaya. Namun itulah yang terjadi. Kami pun sepakat menunggu. Jika sampai jam 10 hujan belum juga reda, kami pendakian tidak akan lanjutkan dan kembali turun. Sembari menunggu hujan reda, kami memasak sarapan dan sebagian barang dikemasi untuk mempersingkat waktu. Untungnya jam 9 hujan reda. Sesuai kesepakatan, akhirnya kami melanjutkan pendakian dan alhamdulillah perjalanan mulai dari pos 2 hingga pos 5 ini berjalan mulus tanpa kendala. Kami sampai di pos 5 sekitar jam 4 sore. Di sini kami kembali mendirikan tenda tak jauh dari jalur yang menurun menuju ke arah sungai. Seperti malam sebelumnya, kami menghabiskan malam dengan berkumpul bercerita sembari bersenda gurau. 2 orang temanku mengajakku berfoto selfie. Kami bertiga pun berfoto bersama. Malam pun kami lalui dengan penuh sukacita. Keesokan harinya setelah subuh, kami melanjutkan perjalanan ke puncak. Dalam perjalanan menuju ke puncak, ada salah satu teman yang memutuskan untuk tidak ikut melanjutkan perjalanan. Dia memilih stay di pos 7, mungkin karena kondisi fisik yang kurang baik atau karena ngedrop kecapean. Oke, lanjut. Akhirnya kami berpisah sebagian, ada yang melanjutkan perjalanan dan ada yang menemani stay di pos 7. Saat kami telah sampai ke puncak dan sebelum kembali menghampiri teman kami yang stay di pos 7, kami menyempatkan mengambil beberapa foto.
Setelah mengambil foto, kami pun bergegas turun dan melanjutkan perjalanan menuju ke base camp. Di sini formasi rombongan kami pecah menjadi 2 kelompok dikarenakan ada anggota yang kondisinya drop. Masing-masing anggota berisi 7 orang. Timku berjalan di depan sambil membawa anggota yang ngedrop, sementara kelompok 2 berjalan di belakang sambil membawa tas dari anggotanya yang drop. Jarak kami dengan kelompok 2 tidak terlalu jauh, hanya selisih 10 menit perjalanan. Kenapa kami mengambil 10 menit? Karena menurut kami 10 menit adalah batas aman jarak perjalanan. Jika di atas waktu 10 menit dan terjadi sesuatu dengan rombongan di belakang, kami tidak akan bisa melacaknya. Hari sudah mulai sore dan perlahan matahari pun kian tenggelam. Kami terus berjalan hingga hampir maghrib. Sampailah di pos payung. Di sini ada semacam lapak penduduk sekitar yang biasanya digunakan untuk berjualan atau apa kami kurang paham. Karena waktu itu kebetulan tempat itu dalam keadaan kosong. Kami pun beristirahat di tempat itu hingga selesai maghrib dan kembali melanjutkan perjalanan. Di formasi ini anggota tim yang membawa tas karir double kami suruh jalan duluan karena kasihan jika disuruh jalan di belakang. Oke, lanjut. Trek yang kami lalui pun semakin sulit, ditambah lagi dengan minimnya cahaya lampu senter yang semakin redup. Buak, salah satu di antara kami terjatuh. Dibanding segera menolongnya, kami lebih memilih membiarkannya sambil menertawakannya hingga akhirnya dia bangun sendiri. Setelah kejadian itu, satu persatu dari kami pun mengalami jatuh secara bergantian. Hingga akhirnya aku menyadari bahwa apa yang kami alami itu seperti disengaja. Karena saat aku terjatuh, aku seperti merasa ada yang menjegal kakiku. Entah ini benar atau hanya sugesti karena sudah terlalu kecapean, tapi semua anggota rombonganku mengalami hal yang sama. Kami terus melanjutkan perjalanan hingga sampailah kami di pertengahan ladang penduduk. Di situ ada belokan. Tak jauh dari situ ada rumpun pohon bambu dan terdengar suara air seperti air aliran sungai di area bawah. Di sini kami bertemu 4 rombongan pendaki. Asal dari mana, Mas? Tanyaku membuka percakapan. Dijawab, Madura, Mas. Baru berangkat? Iya, baru naik. Begitulah obrolan singkat kami saat itu. Aku kurang ingat atribut apa yang mereka bawa, tapi yang jelas seingatku mereka tidak membawa tas karir. Mereka hanya membawa senter dengan cahaya kuning sebagai penerangannya, entah itu headlamp atau lampu senter. Setelah obrolan singkat itu kami pun pisah. Aku dan rombongan terus melanjutkan perjalanan menuju base camp. Sesampainya di base camp kami laporan. Ketika kami laporan di base camp, orang base camp pun mengatakan sesuatu yang membuat kami bingung dan ucapannya di luar ekspektasi kami. 1 jam lagi sampean gak datang akan kami share. Begitulah ucapannya. Alasan pihak basecamp mengatakan hal tersebut karena kami sudah over limit. Estimasi waktu yang ditentukan oleh pendakian sudah melebihi batas waktu. Beberapa saat kemudian rombongan kedua datang. Saat kami semua sudah berkumpul, kami registrasi ulang untuk check out. Kami pun langsung kembali ke penginapan. Di sela-sela waktu istirahat, aku menanyakan pada rombongan kedua mengenai rombongan pendaki yang tadi berpasan-pasan dengan kami. Tadi kalian ketemu dengan rombongan pendaki asal Madura 4 orang enggak? Di mana? Tadi sih kami ketemu di tengah-tengah area ladang. Mungkin kalian ketemu di sana atau sekitar pos payung. Enggak, kami enggak ketemu dengan rombongan pendaki asal Madura yang maksud.
Mendengar jawaban itu dari rombongan kedua, sontak aku dan rombongan pertama yang jelas-jelas berpapasan dengan keempat pendaki asal Madura itu pun terheran. Kami seketika bingung dan bertanya-tanya, terus tadi yang berpapasan dengan rombongan kami itu siapa? Belum hilang kebingungan kami karena hal tersebut. Kami kembali dibuat bingung untuk yang kedua kalinya. Jadi salah satu teman kami yang waktu pendakian ponselnya digunakan untuk mengambil foto, saat dia sedang melihat foto-foto di ponselnya, tiba-tiba dia ini bertanya, "Lah ini siapa yang foto sama kita?" Tanyanya sambil menunjukkan hasil jepretannya. Di dalam foto itu tampak sosok seorang laki-laki yang tak kami kenal dan bukan bagian dari rombongan kami. Coba di zoom, barangkali itu salah satu dari rombongan kita, ucap seseorang. Ketika foto itu di zoom, kami semua tidak mengenali wajah yang ada di foto itu. Terlebih lagi jelas saat mengambil foto kami cuma bertiga dan tidak ada teman lain yang itu ikut menimbrung berfoto. Ini tiba-tiba saja ada satu orang asing yang ikut foto di antara kami bertiga. Saat itu juga tidak ada tanda lain selain tenda dari rombongan kami. Saat itu para pendaki lain semua ngecamp di dekat shelter pos 5, tak jauh dari jalur pendakian menuju puncak. Penampakan sosok yang tak kami kenal ini pun menimbulkan perdebatan hingga kami adu argumen. Ada yang mengatakan jika sosok yang berada dalam foto itu adalah orang lain yang kebetulan terfoto. Ada yang berpendapat bahwa itu bisa saja arwah dari pendaki yang meninggal di gunung itu. Aku pribadi lebih meyakini jika itu bukanlah manusia. Sekarang logikanya, selama mendirikan camp tempat yang tak jauh dari pos 5, kejadian itu pun membuatku trauma untuk melakukan pendakian. Tanpa terasa sudah 2 tahun aku berhenti mendaki. Selama itu ada sedikit rasa rindu yang menghampiriku, rindu akan lelahnya perjalanan, rindu dipeluk dingin, menghirup aroma kabut dan angin. Coba kembali memberanikan diri bermain di gunung hanya saja untuk pendakian. Kurasa untuk saat ini aku merasa enggan. Untuk saat aku hanya berani ngecamp di area camp Gunung Lawu. Hingga detik ini temanku yang dulu wajahnya memerah dan perlakuannya berubah, dia masih error sampai sekarang. Sudah banyak pengobatan yang dijalani, mulai dari dokter, pengobatan alternatif hingga diruqyah, belum juga membuahkan hasil.